Selamat siang pemirsa Tribunars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di desa di pelosok Kabupaten Bulukumba. Ya, tepatnya berada di Dusun Batua, Desa Salasae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Atau tepatnya kurang lebih hampir 200 meter dari ibu kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, Anda yang terlalu lama mungkin tinggal di kota dan ingin merindukan suasana desa, maka Anda jangan kemana-mana. Saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kebun. Nah, ini tengah kebun Tribuners. Sini ada pohon coklat, pohon sagu. Nah, di sekeliling ini dan di tengahnya ini ada kolam. Kolam ini berisi sejumlah jenis ikan tawar Tribuners. Nah, di bawah kolam ini ada rumah-rumah yang tempat bersantai. Tempat bersantai pemiliknya maupun pengunjung yang berada atau yang datang ke tempat ini. Ini ada di atasnya adalah kebun durian, kebun cengkih. Kemudian di bawahnya ini adalah sumber air yang bagus dan kemudian dikelola oleh seorang pemuda desa dengan memanfaatkan air tawar lalu menanami di atasnya, menaruh pipa-pipa paralon, kemudian ditanami sayur selada. Nah, ini ada kolam-kolam kecil. Ini rumah-rumah, bisa tempat istirahat juga ada. Ini pohon manggis. Nah, kita akan lihat sayur yang dikembangkan Tribuners. Ini di bawah sayur ada ya ribuan ikan nila, ikan tawar. Nah, ini sayur-sayurnya cukup segar sekali karena memang airnya langsung dari mata air pegunungan. Ya, kita sebentar akan melihat, berbincang-bincang sang pemilik kebun ini, seorang pemuda desa di Desa Salasa ini yang kemudian memanfaatkan air tawar ini, lahan yang di celah-celah kebun dimanfaatkan menjadi sebagai lahan sayur untuk mendorong perekonomian yang lebih produktif di tengah perekonomian yang tengah melemah saat ini. Nah, ini adalah bibit yang baru disemai. Nah, nantinya akan seperti ini Tribuners. Nah, ini kita lihat, ini seorang pemudanya bernama Muhammad Jafar sebagai perintis dari usaha ini. Nah, ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini namanya Pak Jafar sebagai owner dari Pamarogalang, kebun sayur segar di Desa Salasae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba ini. Nah, ini apa aktivitasnya saat ini, Pak? Ya, ini kita lagi semaikan bibit. Ya. Ini bibit pakcoy. Ya. Kita lagi semai. Ya. Lagi perbaiki ini untuk persiapan tanam mungkin sekitar 4
5 hari kemudian ini sudah bisa pindah tanam lagi. Hmm. Persiapan mengisi karena ini sudah hampir habis. Ya. Ini perkirakan begitu habis, insya Allah bibitnya ini sudah siap tanam lagi, sudah pindah tanam. Baik, baik. Jadi sementara pembibitan karena ini sudah hampir habis Tribuners. Kita melihat. Nah, ini di bawah masih ada kolam-kolam ikan ini. Ini ikan apa saja yang ada di alam sini, Pak? Ikan nila. Ikan nila. Nah, ini terus dimanfaatkan. Jadi intinya di sini tengah kebun yang tidak ada yang tersisa, semua dimanfaatkan dengan baik. Ini terlihat ada ratusan ikan di bawah dalam air. Nah, ini bisa Pak Jafar, bisa diceritakan mungkin awal mulai mengembangkan kebun sayur segar ini, Pak. Ya, jadi sahabat Tribuners, Ya. sebenarnya ini kan saya mengawali ini untuk proses sampai pada ini itu di akhir 2021. Suara. Di akhir 2021. Ya. Sebelumnya kita hanya pakai di kolam. Sebelumnya di sini ini lokasi ini sebenarnya awalnya ini lokasi persawahan yang dikelola oleh orang tua dulu. Tapi begitu mungkin karena faktor air dan apa segala macam awalnya sehingga tidak lagi digunakan sebagai sawah. Kami coba kemudian menggali untuk kolam ikan untuk sekedar skala hobi sebenarnya. Awalnya skala hobi untuk pemanfaatan saja. Nah, kemudian dari situ di awal 2020 coba kemudian kayaknya bagus nih ditanami di atas kolam ikan itu bagus nih ditanami sayur-sayuran, kangkung apa segala macam. Nah, ternyata bisa lah untuk paling tidak adalah campuran di dapur kan di situ sayur-sayuran. Awalnya pakai styrofoam, pakai gabus, itu rakit sistemnya rakit apung. Nah, kemudian di pertengahan 2021 kebetulan ada program dari Kementerian Pertanian melalui program YES itu untuk hibah kompetitif bagi pemuda tani yang berusaha di sektor pertanian. Nah, saya mencoba awalnya sih saya hanya mencoba untuk kemudian melihat apakah proses ini yang kompetitif atau seperti apa, dan alhamdulillah setelah kami mengajukan dari 60 orang yang kemudian sekitar 60 orang yang mengajukan proposal di tahun 2021 untuk gelombang pertama, alhamdulillah di antara 11 orang, 11 atau 10 orang kalau tidak salah yang lolos, saya salah satu di antaranya untuk bantuan modal kerja, ini pembelian pipa, sampai pada modal kerja untuk ini sih, untuk sehingga hasil produksi bisa ditingkatkan. Nah, begitu. Nah, kemudian ya berjalan, akhirnya saya mengikuti berproses saja, berjalan sampai alhamdulillah bertahan sampai hari ini, dan alhamdulillah juga masyarakat sudah mulai banyak yang belajar untuk mengkonsumsi sayur sehat, makanan sehat. Karena kita jualnya ini sayur sehat. Sayur sehat ya. Sayur sehat, sayur segar, sehat karena segarnya itu karena nanti orang pesan baru kita ambilkan. Kalau khusus untuk wilayah Salasai biasanya kita free ongkir. Kalau di luar biasa kita karena BBM juga sih sudah naik, maka tentu kita harus berlakukan juga biaya tambahan. Biaya minimal ambil berapa kita free ongkir. Nah, misalnya minimal 100.000 kita free ongkir sampai kota. Hasilnya sekarang Pak bisa didapat bersihnya kira-kira berapa dalam 1 bulan? Sebenarnya sih kalau mau berbicara soal pendapatan bersihnya sih 1 bulan. Jadi kan seandainya bisa 1 kali berangkat ini sebenarnya kan kita tinggal berhitung saja sebenarnya dalam ini kan ada sekitar 1000-an pohon lubang ini kalau 1 kali produksi. Cuma kan kita buat siklus supaya tidak habis. tidak putus. Paling dapat sekitar
Bersihnya itu 700 sampai 1 jutaan per bulan. Per bulan. Nah, itu pendapatan. Itu sudah artinya Sudah bersih. sudah bersih. Sudah keluar semua biaya Sudah operasional. keluar biaya operasional apa segala macam, Mm-mm. biaya pembelian bibit apa, pokoknya semua operasional sudah keluar. Itu sudah bersih. Baik. Nah, seandainya apa? Semua terisi ini. Semua terisi Kolam-kolam. bersamaan terisi kemudian bersamaan panen, kita berhitung 3.000 saja. Mhm. Kali 1.000 kan bisa dapat 3 jutaan sebenarnya. Hitungnya. Nah, cuma kan kalau satu kali diisi, satu kali jual, berarti kita akan menunggu lagi. sekitar Menunggu 1 lagi. bulan baru panen. Nah, makanya kita belum terlalu ini, belum paksa untuk terisi semua, tapi setidaknya siklus yang kita jaga. Jaga ya. Siklusnya. Artinya masih butuh peralatan Pak ya Masih butuh untuk tambahan peralatan untuk menjaga siklus. untuk memenuhi konsumen. Iya. Karena mungkin tidak cukup permintaan Uh, konsumen. Iya, kadang sih tidak cukup. Kadang tidak cukup. Kalau misalnya ini kan, kayak ini kan sudah hampir habis. Terutama Paktio ini paling sekitar 1 minggu habis. Butuh waktu bibit ini butuh waktu sekitar 25 sampai 30 hari untuk kemudian panen lagi. Habis. Nah, ini rentan waktu itu sebenarnya yang agak ini. Tidak ada. Pak, di awal itu apa tidak pernah atau langsung sukses begini atau pernah menemui kegagalan kah atau bagaimana? Ya, yang namanya gagal di awal tanam sebenarnya waktu saya buat pindah model begini, model pipa. Awal tanam itu sekitar 700-an pohon saya coba pertama tanam, itu gagal. Tidak ada yang artinya itu gagal karena serangan hama. Bukan ya, itu murni serangan hama, bukan karena proses ya, tapi itu murni serangan hama yang membuat gagal pada saat itu. Tapi saya mengambil dari kegagalan itulah kemudian saya belajar untuk kemudian terus memperbaiki proses, memperbaiki cara tanam, memperbaiki pengelolaan, dan alhamdulillah bisa seperti ini. Saat ini bisa bertahan seperti ini. Pak, tahapannya ini Pak bagaimana? Kalau sudah seperti ini namanya pembibitan Pak ya? Ya, ini kita di awal ini sebelumnya ini ini bibit ini usia 5 hari. Karena saya semai hari Minggu ya. 5 hari. Itu di awalnya itu kita ini kita medianya kita pakai spon. Ini untuk menghemat gabus. Ini untuk menghemat biaya produksi. Ini spon untuk menghemat biaya produksi, karena sebenarnya kalau media tanam untuk sistem hidroponik itu ada memang media tanam khusus, itu namanya rokul. Ada rokul. Itu kita lihat ada di gudang, di rumah-rumah ada rokul. Tapi kita pakai gabus. Ini setidaknya bisa menghemat biaya produksi. Dan saya lihat pertumbuhan alhamdulillah tidak kalah juga dengan media rokul itu. Yang penting setelah umur berapa baru bisa dipindahkan di lubang-lubang ini Pak? Begini-begini? Sekitar umur 7 sampai 10 hari sudah bisa dikasih pindah. Nah, ini mungkin sekitar hari Minggu ini sudah ya lusa. Hari Minggu lusa mungkin sudah bisa dikasih pindah ini karena sudah muncul daun ketiga. Iya. Ada daun ketiga. Jadi pindahkan lewat apa? Pakai langsung tanam sini, langsung tanam di lubang? Langsung aja gini. Ini langsung aja kasih turun. Ya. Gitu. Tinggal dia berproses sendiri. Dia tumbuh sendiri. Tinggal kita mengontrol air. Kita mengontrol air, mengontrol kerangnya, nutrisinya, mengukur ppm-nya, mengukur pH-nya, karena di sistem hidroponik ini sebenarnya itu sangat berpengaruh. pH air dengan kandungan nutrisi ppm-nya itu yang harus terukur, terjaga. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu rendah. Itu nutrisinya Pak diciptakan sendiri Pak ya, begitu dari alami? Enggak, kalau nutrisinya sih memang ada nutrisi AB Mix yang kita tetap beli karena itu untuk menjaga supaya dia tetap segar dan sehat. Iya. Harus tetap pakai nutrisi itu AB Mix, istilahnya dia AB Mix. Hanya kita memang di sini tidak menggunakan pestisida. Jadi begitu. Karena yang berbahaya bagi kesehatan itu adalah pestisida. Kita tidak menggunakan pestisida. Pengendalian hama
Ini Pak ya, apa ini? Yang begini? Ini pengendalian, ini salah satu cara pengendalian hama ini. Perangkap. Ini perangkap hama, Ya, perangkap lalat. ya. Nah ini ada, ini semua nih hama, ini yang melengket ini pembawa hama semua ini ulat. Yang ini. Nah ini semua. Jadi dengan adanya itu, Nah ini kita bisa minimalisir ya, hama yang masuk di tanaman. tanaman. Baik. Selain itu kita juga buat pestisida nabati. Itu menggunakan bahan-bahan alami seperti serai, jahe, kunyit, daun serikaya, daun lidah buaya. Pokoknya yang pedis-pedis lah dan berbau-bau, Ya. itu bisa dijadikan pestisida. Asal bukan lombok. Lombok bisa. Oh bisa. Lombok bisa, pedis. Yang pedis-pedis itu lombok Yang bisa. pedes. Cuma kan kalau lombok kita juga yang tersiksa. Kena mahal. Bukan soal mahal, Ya. pedis ke kita juga kan. Oh bagi. Kita pedis juga ke kita. Baik, Ya. baik. Tapi kalau yang pedis-pedis kayak serai, kayak lengkuas apa, nah itu bagus. Ini yang Pak, kita gunakan. kalau begini kami lihat ini bukan sekadar kebun. Apa masyarakat bisa berkunjung ke sini berwisata atau apa? Karena saya lihat ada juga apa namanya kolam ikan yang disiapkan atau gimana? Iya, jadi sebenarnya ini kebun terintegrasi ya. Jadi kita rencana besarnya ini kebun terintegrasi. Ada kebun sayur, Iya. kemudian ada kolam ikan. Ya. Rencana mudah-mudahan dimudahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana ada peternakan, Ya. kita siapkan dan ini menjadi kebun terintegrasi, menjadi kebun wisata agro. Jadi menjadi orang bisa datang petik sendiri, Ya. mancing sendiri, kemudian hasilnya nanti kita akan bisa masak di sini juga ke depan. Kita lagi mempersiapkan ini segala sesuatunya untuk buka kafe juga di sini. Jadi betul-betul terintegrasi dan bisa menciptakan lagi apa namanya peluang ekonomi baru Pak ya, karena harus ada kafe, ada bisa berwisata di tempat ini dan tentu mungkin membutuhkan juga tenaga kerja Pak ya, seperti itu tambahan selain Bapak. Iya, tentu kalau semua sudah berjalan Iya. normal, insya Allah pasti tentu akan berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja. Setidaknya pemuda-pemuda desa yang ini Ya. ada keinginan untuk kemudian bertanya apa segala macam, mungkin bisa kita gunakan nanti ke depan. Nah ini kan sebenarnya kalau misalnya kita ke depan ini sementara kita tata untuk gazebo apa segala macam, ini sementara kita tata. Iya. Ini dalam proses, mungkin target sih kalau bisa mudah-mudahan akhir tahun sudah setidaknya sudah ada perubahan lagi. Ya, ini nama anunya Pak ya, ini nama Ini kebunnya Pamoro Galang Farm. Nah, ini apa artinya ini Pak? Pamoro Galang. Pamoro Galang itu, Pamoro itu kan dalam bahasa Bugis dikenal biasanya sebuah corak yang ada pada pedang, pada pisau biasanya digunakan. Itu ada makna tersendiri bagi Kehidupan ya. Pamoro, kemudian galang itu dia besi kuningan, dia besi kuning berwarna emas, itu yang tidak berubah warna meskipun diasah, itu dia tidak akan berubah, tetap berwarna kuning. Sehingga kita dari filosofi itu bahwa ketika sudah berkomitmen untuk mewujudkan itu, insya Allah tidak akan berubah. Soal ketegasan, sebenarnya intinya adalah soal ketegasan, soal komitmen dan soal satunya kata dengan perbuatan. Baik. Ini untuk menuju ke sini Pak, aksesnya dari mana saja ini? Kalau misalnya kita dari Bulukumba atau dari Sinjai, karena ini dekat juga dengan Kabupaten Sinjai. Iya, kalau dari Bulukumba, dari Jalan Poros, itu bisa lewat Bulo-Bulo masuk. Bulo-Bulo. Ada di SD 175. Sekitar berapa kilo Pak masuk ke sini? Masuk Dari ini, Jalan Poros dari Nasional. Jalan Poros itu sekitar 8 kilo. Sekitar 8 kilo dari Jalan Poros masuk ke sini. Iya. Akses jalan mudah sih sebenarnya sampai di Jalan Poros. Kemudian dari Jalan Poros masuk, Jalan Poros Bulo-Bulo Kupang ke lokasi ini itu sekitar 150 meter. Itu melewati kebun cengkeh, kebun cengkehnya orang, bukan kebun cengkeh. Kebun cengkehnya orang itu kita melewati itu. Iya. Untuk sampai ke lokasi sini ya. Jadi bisa menikmati juga pemandangan kebun bisa cengkeh. bisa menyehatkan juga karena
terutama bagi orang yang mau Jalan kaki jalan kaki. dan bisa diakses sepeda motor begitu. Sepeda motor insya Allah bisa masuk pada saat musim kemarau. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jafar sebagai salah seorang pemuda desa di Desa Salasa ini, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang cukup kreatif memanfaatkan lahan yang kurang produktif kemudian dijadikan sebagai lahan produktif dengan membuat kebun sayur segar yang tentunya lagi banyak yang meminati sayur selada dan pakcoy ini di masa kini. Dan baik, Pak Jafar, terima kasih banyak waktunya dan terima kasih banyak pemirsa Tribuners. Saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari Desa Salasae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.